ini kita rangkai lumayan banyak, lumayan bervariasi, dan ini memang menjadi andalan masyarakat kalau misalnya lagi musim angin barat. Kenapa ini, Bang? Komo atau tongkol? Dan di belakang saya ramai banget karena masyarakat sini udah antusias untuk melakukan acara inti. Indonesia dianugerahi hasil kekayaan alam laut yang sangat berlimpah. Maka tak heran kalau sektor kelautan menyumbang sepertiga pendapatan nasional. Salah satu daerah yang beruntung dianugerahi kekayaan tersebut adalah Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Sudah di sini? Wah. Ini dekat banget ini. Ini paling cuma sekitar 50 meter dari pasarnya. Kirain mau ke pulau situ udah siap-siap berpetualang. Ternyata ya dekat saja Jo. Cara mendapatkan ikan boko terbilang unik, yaitu dengan menyebarkan rumbai plastik berbentuk pola lingkaran. Nantinya secara perlahan diameter lingkaran kecil dan ikan pun akan berkumpul menuju mulut jaring. Dalam metode ini dibutuhkan minimal 8 orang nelayan, 4 berjaga di sisi kanan dan 4 lagi di sisi kiri. Tangkapan pertama kami selesai. Ikan-ikan terperangkap di dalam jaring. Sayangnya tidak satupun boko yang tertangkap. Ternyata di luar dugaan kita tidak dapat ikan boko. Sebetulnya mungkin dikiranya ini menyedihkan. Nggak dapat ikan boko. Ternyata ini mujur ya, Pak. Karena dapatnya bobara. Ada 3 ekor, 4 ekor dan besar-besar. Para nelayan kembali menyebarkan tali rumbai dengan pola lingkaran. Nampaknya keberuntungan sedang berpihak kepada saya. Kali ini ikan boko berhasil masuk ke jaring. Boko. Kalau kita lihat ini sih jenisnya jenis fresh ya, dan penyebaran ikan fresh ini ya tentu di terumbu karang, di padang lamun seperti ini banyak sekali terdapat ikan fresh atau boko. Tangkapan dirasa cukup untuk hari ini. Kami pun kembali ke daratan. Ikan boko memiliki keunikan, hanya boleh dijual oleh para janda ataupun wanita yang sudah berusia lanjut. Hal ini dimaksudkan supaya beban ekonomi yang ditanggung wanita-wanita tadi dapat diringankan. Wah, bobara 6 ya, dan ikan bokonya banyak. Benar kan ini, lihat sebanyak ini hanya 2 kali tangkapan. 2 kali tangkapan, dan itu waktunya juga tidak lama. Ini akan langsung dijual tuh di pasar, dekat sekali, hanya 50 meter dari tempat saya berada sekarang. Banyak banget. Selamat datang di Pulau Selayar. Sebuah pulau indah di ujung selatan Pulau Sulawesi ini kaya dengan hasil laut. Kini saatnya saya berburu ikan bersama para nelayan. Nah, ini kita lagi nyiapin alat, dan ini kegiatan yang menurut saya cukup unik sih sebenarnya, dan cerdas juga. Karena para nelayan Kampung Toru biasanya mereka selain melaut, mereka bikin alat untuk cari ikan, ini namanya bila. Jebakan bilah disebut juga sero atau jaring tanam. Jebakan ikan ini memang banyak ditemui di wilayah perairan Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa pulau kecil di Indonesia Timur. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan bilah sangat sederhana, yakni jaring, tali, dan kayu.
Bilah tidak bisa dipasang di sembarang tempat. Untuk mendapatkan hasil yang melimpah, jebakan ini harus berada di jalur lalu lintas ikan saat melakukan perburuan mencari makan di laut. Tak sulit untuk menentukan kawasan buruan tersebut. Jadi ini setelah dipasang ribuan batang kayu holasa dari bibir pantai sampai ke tengah laut. Nah, sekarang saatnya kita pasang jaring. Jadi fungsi jaring-jaring ini adalah untuk mengarahkan si ikan. Mengarahkan ikannya sampai ke tengah sana. Kita ada 3 pintu. Jadi itu yang akan nahan ikannya. Ini kan memang kita pasangnya kelihatannya di pasir ya. Karena ini lagi surut. Ketika pasang, ikan naik dan turun. Nah, ikannya akan nyangkut di pintu-pintu sana. Jaring terus dipasang hingga bagian terakhir atau disebut bunuhan. Cara kerja bilah sama dengan bubu. Ikan yang masuk akan mengalami kesulitan untuk kembali keluar. Setiap pagi, para nelayan pemilik bilah dapat langsung mengambil ikan yang terjebak. Dengan cara ini, nelayan hanya cukup melaut pada pagi hari dan tentu lebih hemat bahan bakar. Bukan hanya ikan, sampah-sampah yang terbawa pasang surut pun kerap masuk ke dalam kamar-kamar bilah. Tentu saja sampah yang terbawa ini akan dibuang oleh nelayan. Unik ya, ternyata jembatan ini bisa sekaligus digunakan untuk menjaga kebersihan laut. Ini bahaya, harus cepat, harus cepat. Ayo Pak, cepat. Itu ikan bonti, harus cepat banget sih kalau nanganin ikan ini. Soalnya dia tadi loncat dan loncatannya itu cukup tinggi. Jadi kita harus gesit. Dalam satu malam, jumlah ikan tangkapan bilah cukup beragam. Hal ini sangat bergantung pada kondisi gelombang. Namun sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus menantang cuaca buruk di tengah lautan. Ini ikannya lagi kita rangkai sesuai dengan jenisnya, kemudian ukurannya juga. Dan ini, ya ampun, menurut saya ini lumayan banget sih. Padahal dalam jangka waktu 1 malam. Kemarin tuh udah diambil ikannya. Dan hari ini hasilnya lumayan banyak, lumayan bervariasi. Dan ini memang menjadi andalan masyarakat kalau misalnya lagi musim angin barat. Jadi kalau angin barat itu kan air keruh, angin kencang, masyarakat sulit untuk melaut. Nah, biasanya mengandalkan si bilah ini, dan semakin keruh airnya, semakin banyak ikan. Kenikmatan ikan segar memang tiada duanya. Terlebih bila ikan tersebut didapatkan dengan cara yang ramah lingkungan, tanpa mengeksploitasi secara besar-besaran. Dengan kekompakan nelayan menjaga kondisi lautnya, tak heran hingga saat ini Laut Selayar dijadikan sebagai lumbung ikan Pulau Sulawesi. Luar biasa memang. Orang lagi mau ngambil syuting.